Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami pelayanan untuk SD Kristen Peta ini membawa berkat bagi orang tua, wali murid kelas 6 dan juga bagi anak-anak kita semua. Dan mohon maaf apabila nanti di tengah-tengah pelaksanaan ini ada gangguan-gangguan sistem yang mungkin kita tidak terduga karena keterbatasan sarana kita. Saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sunarti sebagai moderator dalam kegiatan ini. Monggo, Bu Narti. Oke, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu, guru, orang tua? Sehat selalu nggih? Amin. Amin, puji Tuhan. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berkreativitas. Ya, kalau sebagai orang tua ya kita tetap bekerja, kalau sebagai murid tentunya tetap belajar, sebagai guru ya tetap mengajar. Itu doa kita sama-sama, semuanya semoga sehat selalu, diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan salam kenal untuk Ibu Lindawati selaku pembicara untuk kesempatan pagi hari ini di acara parenting ya untuk orang tua dan siswa dalam rangka retreat untuk siswa terutama kelas 6. Mungkin di sini nanti kita akan banyak berbagi, sharing terkait dengan anak-anak kita, terkait dengan tugas kita baik sebagai orang tua, sebagai guru di dalam mendidik anak-anak supaya ya ke depan bisa meraih apa yang mereka harapkan, yaitu cita-cita diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya berkat dari akademik, tetapi kehidupannya juga diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, untuk sesi yang pertama ini kita akan buka untuk acara ini. Untuk utamanya kita akan berdoa dulu. Mohon untuk kesediaan daripada Bapak Suwaji untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Monggo saya persilakan Bapak Waji, mic-nya minta tolong dibuka dulu. Mic-nya Bapak Waji dibuka dulu. Oke, monggo Bapak Waji untuk kita berdoa pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Sebelum kita akan memulai acara ini, mari kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak kami di surga, Bapak kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Penyayang, yang bisa memberikan berkat-berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami akan memulai kegiatan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin, melawat, dan membimbing kami di dalam acara ini. Biarlah pembicara maupun moderator dan kami yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat yang sangat berguna bagi kita semua, bagi guru, bagi wali murid, dan juga pada anak-anak didik kami semuanya bisa mengalami perubahan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami menyerahkan acara pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama katakan amin. Amin. Amin.
Eh, Terima kasih untuk Bapak Waji yang sudah membuka kita sama-sama untuk acara ini di dalam doa. Eh, Perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk rundown acara tadi opening sudah dibuka sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari Dewan Guru. Berikutnya 30 menit ke depan. Ini nanti langsung kalau menurut rundown ini acaranya kan jam 8 sampai 9.30 atau 1 jam setengah untuk sesi pertama. Ini atau langsung untuk sesi pertama ini langsung pemaparan materi dan tanya jawab dari Ibu Welling ataukah langsung materi dari Ibu Linda? Mohon konfirmasinya. Iya, untuk Suaranya delay Ibu. ya, sudah. Untuk acara ini, Bu, yang sesi pertama pukul 8 sampai setengah 10 kami serahkan kepada Bu Narti. Nanti sesi kedua kami yang mengelola. Begitu Bu Narti, terima kasih. Untuk pemateri Bu Linda pukul 8 sampai setengah 10. Materinya Bu Linda. Iya, betul. Iya. Oke. Berarti untuk hari sesi pertama ini langsung saya serahkan kepada Ibu Linda begitu? Iya, betul. Ibu Lindanya, oke sudah siap. Oke, monggo Ibu Linda selaku pembicara untuk pagi hari ini session pertama. Saya persilahkan waktunya sampai mungkin 8 sampai jam 9 mungkin nanti ada tanya jawab sekitar setengah jam. Begitu nggih? Monggo. Baik Bu, terima kasih Bu Narti, terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam kenal buat kepala sekolah sama Dewan Guru, lalu juga orang tua. Oke, saya akan memulai bahwa saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya kenal dengan Bu Huiling ya, dengan juga saya bersyukur bisa kenal juga dengan Bapak Ibu dari sekolah Petra ya, orang tua dan juga Dewan Guru. Dan hari ini saya diminta untuk membawakan tentang peran orang tua ya dalam hal pendidikan seks ya buat anak remaja. Nah, jadi saya akan berfokus bagaimana orang tua berperan, tetapi penekanan di dalam pendidikan seksnya itu adalah akan dimasukkan sebagai sesuatu yang kemudian membuat kita connect ya, tetapi prinsip dasarnya akan kita bangun bersama-sama dulu begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya silakan Bapak Ibu boleh memanggil saya dengan Linda aja, that's okay, begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya tiba-tiba ada pertanyaan atau apa ya, silakan Bapak Ibu boleh begitu ya. Saya akan mulai dengan share screen dulu. Apakah Bapak Ibu bisa melihat screen saya di depan? Sudah Ibu, cukup jelas. Baik. Nah, ini adalah saya ingin mengatakan, ini adalah tema yang diberikan dan yang diminta. Lalu saya senang sekali satu teks yang diberikan, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19, tapi saya tambahkan dikit lagi. Jadi saya berharap mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu boleh membaca di tempat masing-masing. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dasar yang kemudian membuat kita bersama-sama memikirkan tentang siapa diri kita. Jadi akan saya mulai dengan pemahaman bahwa Tuhan menciptakan dunia. Nah, pada saat awal Tuhan menciptakan dunia, saudara ya, tentu saja ini tidak sedemikian begitu saja. Jadi dari awal yang tidak ada sesuatu apapun, kemudian menjadi ada, termasuk kita yang ada di dalam dunia ini, begitu ya. Dan di dalam penciptaan itu juga di Alkitab itu kemudian terlihat ada ordo dan struktur, begitu ya. Nah, ordo dan struktur itu di sini adalah
yang Tuhan lakukan dan tujuannya untuk apa? Menghasilkan dunia yang harmoni, begitu ya, dunia yang harmoni, begitu. Nah, ordo itu dan struktur itu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, ordo dan struktur itu adalah ketika Tuhan menciptakan dunia, lalu kemudian Tuhan mengisi, lalu kemudian Tuhan menciptakan lagi manusia terakhirnya, lalu kemudian manusia diberikan perintah untuk mengerjakan bumi, dia sebagai ciptaan dengan imago Dei itu, lalu dengan tugas mengelola bumi dan bertambah banyak. Jadi ada di dalam ordo penciptaan, jadi meskipun manusia adalah ciptaan terakhir, tapi dia mengelola bumi dengan baik. Lalu ada struktur-strukturnya, begitu ya, juga di dalam keluarga, di dalam pemerintahan nanti yang diharapkan di dalam mengelola banyak hal. Jadi ini adalah penciptaan yang tujuannya Tuhan buat untuk membangun satu harmoni kehidupan. Nah, harmoni ini menjadi penting karena hidup di dalam dunia ini, yaitu yang Tuhan harapkan dalam manusia ciptaannya bisa berelasi dengan Tuhan, Tuhan berelasi dengan manusia dengan bebas. Ini dalam konteks sebelum berdosa, begitu ya Bapak Ibu. Lalu manusia ini juga berelasi dengan ciptaan lainnya, begitu ya, binatang, ya, tumbuhan, lalu mengerjakan. Lalu kemudian manusia itu juga berelasi dengan sesama manusia. Jadi di dalam konteks yang baik ini, di awal penciptaan, Tuhan menciptakan dunia ini untuk tujuannya, untuk kemudian dengan segala ordo dan struktur ini menghasilkan satu harmoni hidup yang baik, begitu ya. Nah, tetapi karena kejatuhan, kita melihat dunia yang diciptakan Tuhan ini kemudian menjadi rusak, begitu ya. Nah, rusak ini membuat ordo dan struktur daripada hidup ini tidak lagi menghasilkan harmoni, begitu Bapak Ibu ya. Jadi relasi dengan Tuhan sudah pasti rusak, relasi manusia dengan manusia juga tidak lagi baik, begitu ya, dan kemudian saling menggigit, saling berusaha mendapatkan keuntungan, keegoisan, saling menghancurkan, dan seterusnya. Itu relasi dengan manusia yang dibangun, begitu. Ya, lalu kemudian juga kita melihat relasi dengan ciptaan lain, lalu kemudian manusia itu mengabuse semua ciptaan dan mengambil untuk sebagai keuntungan. Nah, jadi kita melihat ada perubahan di dalam ordo dan struktur hidup ini sejak dunia ini rusak karena dosa manusia. Dan harmoni itu tidak terjadi. Demikian Bapak Ibu. Lalu kemudian, nah sekarang kita di dalam konteks dunia yang berdosa ya Bapak Ibu ya. Dunia kita itu seperti apa? Jadi dosa itu kemudian menghasilkan banyak hal, termasuk ya tentu saja ya kita melihat juga kalau bagi orang saintis itu akan melihat ya memang virus ini selalu bermutasi begitu ya. Lalu kalau virus tertentu ada di badan, di tubuh daripada binatang mereka tidak apa-apa, tetapi ketika pindah ke tempat lain lalu menjadi berubah. Tetapi juga banyak orang memahami bahwa virus ini adalah memang benar benda mati seperti para saintis itu. Tetapi benda mati ini kemudian bisa mengalami mutasi dengan sangat cepat ketika harmoni di dalam dunia ini tidak terjadi dengan baik. Begitu ya. Lalu bagaimana? Nah, itulah yang kita lihat dan alami saat ini ya, pandemi begitu ya. Nah, pandemi yang demikian mengerikan ini, saudara, tetapi ini juga mengganggu ya ekonomi dunia. Ya, Indonesia ekonomi terganggu. Banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Orang tua yang dulu punya pekerjaan sekarang terganggu. Anak-anak yang dulu bisa sekolah baik begitu ya. Ketemu dengan para guru, dengan para teman-teman yang bisa bermain, ya bisa kemudian melakukan banyak hal yang membangun. Dan sekarang ini menjadi berubah bentuk ya, meskipun sekarang pemerintah mencanangkan nanti bulan Juni kalau bisa sudah mulai sekolah tatap muka. Tetapi Pak Jokowi juga baru mengatakan, iya kalau tiba-tiba kalau sudah itu kemudian terjadi lagi kenaikan, lalu itu jumlah yang positif COVID, maka sekolah kembali akan ditutup. Nah, Bapak Ibu, inilah keadaan kita yang kita jalani dan kita sekarang sama-sama nggak tahu mau kemana. Ya, dan kita sama-sama melihat. Dan di dalam konteks yang demikian, Bapak Ibu, itu juga melahirkan banyak hal, yaitu saudara apa? Tentu saja orang bisa punya
sangat kreatif, saudara ya. Di sisi positifnya, para guru juga menjadi lebih kreatif. Saya bersyukur sekali. Dulu itu tentu kita nggak kebayang ya, gimana mengajar anak SD, anak TK itu online. Ya, anak SMP ya, yang banyak sekali yang pelajaran jarak jauh itu biasanya buat mahasiswa. Tetapi sekarang ini buat anak sekolahan. Lalu guru-guru itu mau gak mau itu dipaksa untuk kreatif ya, dan berpikir menghasilkan sesuatu dan berusaha membantu sehingga pembelajaran meskipun jarak jauh dan segala cara dilakukan. Dan saya bersyukur itu hati para Bapak Ibu guru ini luar biasa ya. Saya selalu kagum dengan mereka, selalu ada buat anak-anak sekolahan begitu ya, dengan segala kreativitas. Meskipun di dalam kehidupan pribadi kadang-kadang mungkin ya, ataupun bahkan juga orang tua itu mulai sangat bosan ya dan stres dengan hidup begini ya. Anak-anak juga kita nggak bisa bebas bermain di luar begitu ya. Kalau main sama anak kecil, bagaimana mungkin anak dengan anak itu nggak deket-deketan ya? Buat mereka itu aneh sekali, harus menjaga jarak yang cukup jauh begitu ya. Dan itu menghasilkan beberapa hal ya, saudara. Jadi itu pandemi dan dunia yang sudah rusak ini membuat kita menjadi seperti itu. Dan di balik itu juga kejahatan tidak pernah berhenti, saudara ya. Dan hal ini kita akan fokus kepada apa, saudara Bapak Ibu? Kejahatan itu kita akan bahas tentang kejahatan seksual, saudara ya. Nah, kejahatan seksual ini menjadi muncul dalam berbagai bentuk di dunia ini, saudara ya. Dulu cuma melalui buku-buku ya, buku-buku majalah dewasa begitu ya, ataupun tertentu ya. Lalu kemudian video-video yang klasik yang tidak gampang orang beli ya. Dan sekarang ini menjadi berbeda sekali. Media sosial tuh berkembang dengan sangat baik ya, karena teknologi sangat baik. Ya, teknologi mendorong kita menjadi bisa belajar jarak jauh, tapi teknologi juga kemudian dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang jahat itu kemudian melakukan membangun kreativitas itu dengan media sosial yang kemudian merusak, saudara ya. Lalu kemudian tulisan itu tidak lagi menjadi tulisan yang sederhana, lalu begitu banyak tulisan yang banyak sekali dalam bentuk yang menggoda ya, gambar-gambar, video ya, games dan tantangan yang berhubungan dengan seksualitas dari yang kemudian memberikan banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak SD itu mulai mencari dan kemudian senang sekali begitu ya. Nah, bahkan yang beredar ini banyak lagi terakhir ini adalah Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma just TikTok ya. Di TikTok itu kadang-kadang menyuruh orang melakukan tantangan, melakukan hal-hal yang seksual yang kemudian mengerikan. Dan kemudian mereka kemudian merasa enjoy. Oh, ini kita ikut aplikasi TikTok ya, kita langsung punya like, lalu kita itu. Tapi apa? Sekarang juga ada tambahannya ini yang baru saya dapat informasinya, yaitu sibling grooming begitu ya. Misalnya apa itu Bapak Ibu? Lalu anak-anak yang remaja di dalam keluarga itu dikirimin gambar, video porno ya. Kemudian ketika mereka sudah mulai konsumsi demikian, lalu kemudian mereka dikasih tantangan, saudara ya. Tantangan itu kemudian untuk kemudian melakukan pelecehan terhadap adik-adik mereka. Jadi itu dilakukan untuk menjangkau anak usia 3 tahun itu sampai belasan tahun, anak remaja. Dan itu kemudian lalu anak-anak remaja itu ditantang untuk melakukan itu, lalu ditawarin uang yang cukup untuk mereka dan mereka senang seolah-olah menghasilkan uang begitu ya, seolah-olah hebat, lalu di likes, diterima oleh banyak orang. Lalu yang dilecehkan siapa? Adalah pelecehan seksual terhadap siapa? Adik-adik mereka sendiri. Ya, saudara, kita melihat, jadi ini kejahatan seksual yang sekarang menjadi sangat mengerikan di dalam konteks dunia kita saat ini, saudara ya, bukan hanya cuma just film biru ya, video-video mengerikan ya, lalu atau gambar-gambar yang pop up di internet kita, bukan itu saja, saudara ya, tetapi itu kemudian dengan masif itu ya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Merusak anak-anak kita, merusak anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan kalau anak-anak itu rusak, saudara, maka mereka tidak bisa menjadi keluarga yang ideal. Keluarga ini menjadi rusak. Keluarga yang rusak menghasilkan masyarakat yang semakin rusak, saudara. Jadi bayangkan dunia kita ini menjadi rusak makin parah
karena semuanya sudah semakin mengerikan, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah konteks kita pada masa ini. Nah, bagaimana? Nah, ini adalah sedikit data ya, Bapak Ibu. Ini saya ambil tahun data 2019. Itu dikatakan di dalam 2019 itu 75% itu di dalam survei itu mengaku anaknya itu belum pernah lihat hal-hal yang porno. Tetapi anak-anak itu kemudian disurvei, saudara, Bapak Ibu ya. Ternyata dari itu anak-anak yang disurvei itu 53% ternyata sudah mengatakan, oh ya sudah ikut ya, sudah melihat hal-hal yang pornografi, video, film, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, jadi orang tua ini yang di Amrik itu ya sering sekali tidak merasa itu anaknya baik-baik saja ya. Ternyata anak-anak itu sudah mengkonsumsi tanpa orang tua menyadari. Begitu ya. Lalu kemudian hasilnya ini menarik sekali. 51% yang merah. Yang kedua, poin merah. 51% itu dari 11 itu jadi usia 11 sampai 13 tahun itu 51% itu sudah mengkonsumsi yang disebut pornografi, saudara. Jadi bayangkan itu anak-anak yang dari SD kelas 6 sampai SMP, saudara ya. Ada yang dari SD kelas 5 itu ya dari usia 11 tahun. Jadi 51%. Kemudian memang bertambah ketika mereka makin besar 14 sampai 15 tahun itu kenaikan jumlah mencapai 66%. Nah, sangat menarik sekali yang usia di bawah 10 tahun begitu ya, ini dari data jurnal, itu kemudian mengatakan di bawah 10 tahun itu mencapai 22% mereka mengkonsumsi pornografi secara online. Itu berarti akses internet yang sangat cepat dan bebas di rumah masing-masing, baik itu di komputer ataupun HP kita, itu kemudian membuat anak-anak itu seperti demikian ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang terjadi di dalam dunia kita ya. Nah, lalu kemudian ini data kan diambil sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ternyata setelah pandemi Bapak Ibu ya, di dalam masa pandemi itu kemudian di research tahun lalu ini, data tahun lalu, itu ketika pandemi, maka perusahaan teknologi itu memberikan kebebasan. Oke, anak-anak sekolahan semua di lockdown, daerah di lockdown. Itu kemudian memberi kebebasan, memberi kebebasan untuk orang mengakses ya online internet dengan bebas, termasuk yang pornografi video. Lalu apa yang hasilnya, saudara? Terjadi peningkatan, menarik sekali. Di Eropa, Amerika itu peningkatannya rata-rata 20%. Tetapi ya di daerah India, Spanyol mulai naik ya. India ini mencapai 95,3%, saudara. Dan Indonesia juga naik cukup tinggi ya. Begitu ya. Nah, jadi saudara, nah ini yang terjadi. Ketika di dalam pandemi, ketika kita di rumah, di dalam masa lockdown itu, dan sampai hari ini, itu sampai masa itu kemudian terjadi peningkatan karena orang stres ya, orang nggak tahu harus ngapain, lalu pelariannya itu dalam bentuk kepada pornografi cukup banyak. Nah, lalu bagaimana data di Indonesia, Bapak Ibu ya? Data di Indonesia begitu ya. Ini meskipun data bukan pada masa pandemi, saya nggak nemu untuk yang di Indonesia. Nah, tetapi ini beberapa data yang diambil oleh PAI ya, Dewan Komisi Nasional Perlindungan Anak, itu ada 4.500 remaja dari 12 kota. Itu hampir 100%, 97% pernah melihat pornografi, saudara ya. Dan dikatakan juga di kalangan siswa, saudara ya, itu juga terjadi. Lalu bukan cuma melihat anak-anak remaja kita kemudian melakukan berciuman bibir, lalu dikatakan juga mereka berhubungan badan itu mencapai 62,7%, begitu ya. Lalu bahkan ada 21% itu telah melakukan aborsi, begitu. Dan itu adalah anak-anak remaja kita Indonesia, begitu ya. Lalu dari data ini juga dikatakan 68% siswa SD, tadi yang remaja yang lebih besar, sekarang SD ya, itu ikut-ikutan mengakses situs porno ya.
lalu bahkan sampai menyebabkan ada anak sekolah dasar, anak-anak kecil itu diperkosa oleh anak SD setelah melihat dan mengakses video porno. Nah, Bapak Ibu, betapa menariknya kita melihat bahwa mengerikan sekali dunia kita, bahkan di Indonesia. Jadi kalau kita berpikir bahwa anak-anak kita itu baik-baik, saudara belum tentu ya. Kita nggak tahu apa yang diakses anak-anak ketika mereka menutup pintu kamar mereka, lalu mereka bermain HP mereka, lalu ketika mereka membuka kiriman-kiriman video yang sekarang orang dengan gampang kirim atau masukin IG, Twitter, dan seterusnya, atau WA, bahkan dikirim aja forward. Saya tuh sering dapat kiriman forward lagu ya, tapi saya sering malas buka, dikirim aja, nggak ada penjelasan itu apa. Jadi anak-anak itu akan menjadi penasaran, ini dikirim teman loh, ini ada apa loh, ini semua orang udah lihat, masa saya nggak lihat sih? Begitu ya. Lalu kemudian mereka membuka, dan kemudian apa yang dilihat itu adalah akses video porno, gambar porno, dan segala hal, lalu tantangan, dan segala hal yang mereka diminta, saudara. Nah, itu adalah dunia kita, ya. Dan inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Satu sisi sangat sedih ya, tetapi ini juga membuat kita harus mulai kembali mengingat bagaimana kita berperan itu dengan mulai mengingat siapa identitas kita sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu, identitas orang tua. Nah, sebentar ya. Nah, identitas orang tua ini di sini adalah, mari kita mulai bahwa siapa sih orang tua? Orang tua itu adalah ayah dan ibu ya. Ayah dan ibu mereka yang harus diingatkan bahwa perlu beribadah Bapak Ibu. Nah, orang tua yang tidak beribadah itu akan sangat mengganggu ya. Nah, mereka yang beribadah ini bisa menjadi modal dasar bagi orang tua ya. Ibadah itu menjadi penting karena pikiran, perasaan, kehendak tindakan kita akan diarahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mengatakan ibadah itu pada hari Minggu, lalu kita hanya menonton video online, streaming, atau kita datang ke gereja, berarti itu ibadah. Tidak, Bapak Ibu. Yang disebut ibadah yang saya ingin katakan adalah benar-benar totalitas dari hidupnya itu pada saat dia memasak, ya seorang ibu, pada saat dia menemani anaknya belajar, lalu atau pada saat orang tua bapaknya ini pergi bekerja, atau orang bapaknya itu sedang membantu di dalam rumah tangga begitu ya, maka yang disebut ibadah itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, tindakan dari Bapak Ibu ini, ayah dan ibu ini kepada Tuhan, saudara. Dan menjadikan Tuhan adalah pusat hidupnya. Jadi tanpa itu, saudara, maka pikiran dan perasaan dan seluruh kehendak kita akan kepada hal-hal yang lain, saudara. Bisa yang lain banyak, misalnya, saudara, kita akan berpikir, oh iya ini pandemi nggak habis-habis ya. Aduh, kemudian kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi sakit hati. Lalu mungkin ada orang tua yang kena PHK, begitu ya, lalu akan bingung, lalu stres ya, dan macam-macam muncul. Lalu ada orang kemudian konflik dengan pasangannya, suami istri itu berantem. Lalu apa yang terjadi? Wah, di dalamnya kemarahan gak terselesaikan. Pikirannya mau lari aja deh, melihat hal yang lain yang bisa melegakan. Lalu larilah ke akses yang lain. Atau keluar mencari relasi yang tidak baik dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, identitas orang tua itu adalah mulai mengingat di dalam peran kita mendampingi anak-anak itu di dalam itu adalah kita harus mulai membangun dengan serius adalah satu hidup yang beribadah dengan Tuhan menjadi adalah pusat. Begitu ya. Nah, ini memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi ini menjadi awal yang baik. Lalu kemudian yang kedua, ayah dan ibu ini adalah pasangan yang saling menghormati dan mencintai. Nah, saudara, beberapa waktu itu di dalam sebuah seminar itu mengatakan happy family itu pasti menghasilkan happy kids, ya. Orang tua yang happy, orang tua yang bahagia, ya pasti anak-anaknya juga bahagia. Tetapi anak-anak yang bahagia belum tentu orang tua itu
bahagia ya. Jadi kita jelas dulu. Jadi orang tua bahagia pasti anak-anaknya bahagia, tapi anak-anak yang bahagia belum tentu orang tua bahagia. Nah, apa yang terjadi? Jadi mulailah kita melihat relasi ayah dan ibu pasangan ini menjadi diperbaiki. Kenapa? Saya bukan ingin memberikan parenting, tetapi relasi ayah dan ibu ini memberi efek kepada anak kita, kepada anak-anak bapak ibu. Mereka akan melihat orang tuanya, kalau kerjanya konflik dan berantem, bahkan sampai terjadi KDRT, ya. Nah, kalau sampai terjadi KDRT, maka anak-anak itu akan melihat. Lalu anak-anak itu akan juga melihat konflik bagaimana diselesaikan antar bapak dan ibunya, ayah dan ibunya. Nah, itu mereka akan melihat. Jadi kalau ayah dan ibu itu saling menghormati dengan benar dan saling mencintai di dalam intimasi mereka dan seksual hidup mereka, itu juga memberi efek besar kepada anak-anak itu. Ya. Jadi kalau orang tua itu dikatakan di dalam sebuah data itu menyebutkan kalau ketika orang dewasa melihat video porno, begitu ya, ikut dalam pornografi dan apanya, setelah itu apa yang terjadi? Pasangan yang suka menonton yang pornografi itu kemudian melihat pasangan satunya itu merendahkan sekali dan menjadi tidak respect lagi. Begitu ya, mau baik itu laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki, saudara. Nah, bayangkan ketika anak-anak itu di rumah melihat bukan hanya karena soal seksualitas ya, tetapi ini ketika orang tua tidak saling menghormati dan mencintai. Nah, jadi itu akan sangat sulit untuk anak-anak mulai memahami, apalagi bagi anak remaja. Jadi Bapak Ibu, happy family, happy parents itu menghasilkan apa? Happy kids. Itu ingat ya. Jadi mulailah dengan membangun relasi. Itu menjadi penting. Ketiga, ayah dan ibu ini memegang otoritas tinggi dan besar sebagai wakil Allah di dunia bagi anak-anak saudara. Baik anak yang dari masih baby, yang masih kecil, ataupun remaja maupun anak yang sudah besar. Jadi suka atau tidak suka, ketika seorang anak sudah ada diberikan oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Orang tua, ayah dan ibu secara otomatis memegang otoritas tinggi dan besar daripada Allah. Jadi sekarang mereka adalah wakil Allah bagi anak-anak itu. Nah, tetapi waktu kita menyadari orang tua adalah wakil Allah, orang tua harus ingat bahwa ini kemudian orang tua ini bukan Tuhan yang kemudian bisa sesuka hatinya itu kemudian membuat hal-hal yang sembarangan. Karena dia berpikir, oke, saya wakil Allah, maka kamu harus nurut sama saya. Sehingga apapun cara ditempuh supaya anak-anak itu tunduk, termasuk sampai kemudian anak-anak ada di abuse begitu ya, dengan sangat mengerikan. Saya masa baru berapa hari itu, ini seorang mahasiswa saya itu kemudian meminta tolong kepada kami, para dosen itu ya, memberitahu salah satu kaprodinya, itu mengatakan dia nggak bisa kuliah karena sekarang dia tidak di rumah. Dia udah pulang karena pada saat kemarin pandemi, dan kemudian mahasiswa saya itu apa yang terjadi? Dia akhirnya melarikan, nggak berani balik rumah karena bapaknya ini memukul dia itu sampai dia sudah nggak tahan, kemudian sampai dia teriak-teriak kepada tetangga, lalu tetangganya yang menolong dia karena bapaknya sudah mengambil obeng dan hampir mencongkel matanya. Jadi begitu. Jadi apa yang terjadi? Saya meskipun kita tidak tahu. Dan waktu saya mendengar ini, hati saya itu sedih sekali begitu, dan itu terjadi pada mahasiswa ya, bukan anak kecil. Nah, sekarang itu banyak sekali ya. Jadi ingat, meskipun kita sebagai orang tua, Bapak Ibu itu adalah sebagai wakil Allah, otoritas tinggi dalam keluarga, tapi orang tua itu juga bukan Tuhan. Orang tua bukan Tuhan sehingga tidak boleh sembarangan juga ya. Karena siapa yang menjadi tuan dari orang tua? Yaitu Tuhan, begitu ya. Dia wakil Allah, maka ada Tuhan yang lebih tinggi. Dan orang tua ini juga adalah berdosa, begitu ya. Jadi kita ini orang berdosa, Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang kita sering sekali susah memilah ketika melakukan tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai wakil Allah.
bagi keluarga kita. Jadi harus sangat hati-hati juga. Lalu juga orang tua, ayah ibu itu memiliki keterbatasan dan kelebihan pada saat yang bersamaan, begitu ya. Punya keterbatasan dan kelebihan, baik itu sebagai pribadi, pengetahuan, dan latar belakang. Jadi ini kita melihat, jadi orang tua itu tentu saja saya itu didikan masa lalu keluarga saya. Ya, pendidikan saya juga bukanlah ter-up to date, meskipun kita berusaha kejar ya. Tetapi apa? Ya kita membawa semua itu ya. Nah, keterbatasan itu juga harus kita sangat sadari dan kita perlu belajar. Tetapi itu juga bisa menjadi kelebihan karena punya pengalaman yang lebih kaya yang belum dilihat oleh anak-anak itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa ayah dan ibu memegang otoritas tinggi dan besar dari sebagai wakil Allah. Ya. Lalu bagaimana orang tua ini perlu terus belajar dan bertumbuh. Jadi jangan merasa capek, Saudara. Saya tahu kadang-kadang kita burn out ya. Kayaknya udah penuh di kepala. Kayaknya mau meledak nih di kepala ini. Aduh, anak-anak harus bangun pagi tiap hari, harus diurus, belum lagi menyiapin makanan, lalu anak-anak belajarnya harus ditungguin, terus pertanyaan-pertanyaan tugasnya sulit sekali, nggak bisa dipahami, begitu ya. Lalu anaknya nilainya jelek, nggak bisa les juga, nggak ada uang lagi sekarang buat bantu. Nah, saudara, itu kita mengalami burnout. Ya. Mari Bapak Ibu, saya tahu tidak gampang, tapi ingat bahwa kita adalah orang tua yang Tuhan berikan kesempatan. Tuhan akan tambahkan terus untuk belajar dan bertumbuh ya. Selalu ada harapan Bapak Ibu. Selalu ada harapan, begitu ya. Dan kita juga sembari itu mengingat kepada Tuhan dengan lebih banyak lagi ya. Lalu kemudian ayah dan ibu menerima anak-anaknya sebagai pemberian dari Tuhan. Jadi anak-anak itu adalah pemberian, satu gift ya, pemberian begitu ya. Bukan sesuatu yang memang hak kita sehingga kita berhak untuk melakukan segala halnya terhadap mereka. Jadi mereka adalah pemberian yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu merawat dan mengajari dengan kasih. Saya percaya kalau Bapak Ibu memulai, ya meskipun latar belakang kita masing-masing berbeda dan kadang-kadang kita membawa painful kita masing-masing, tetapi apa? Selalu ada harapan karena Tuhan pun menyembuhkan luka kita, begitu ya. Tapi juga meskipun kita merawat dengan kasih dan mengajari, lalu ada bagian disiplin itu perlu ditegakkan. Nah, saudara, ini adalah konsep dasar daripada identitas sebagai orang tua. Dan itu menjadi penting. Nah, kalau kita kadang-kadang lupa, maka ini kemudian bisa menyebabkan akibat-akibat lain yang tak terduga, begitu ya. Nah, saya kenal seorang ibu, begitu ya, ada seorang ibu. Pada saat dia menghadapi anaknya remaja, wah dia kesel sekali anak remaja ini ya, bandel anak laki itu ya. Kemudian saking marahnya anak lakinya ini bukan anak yang bodoh, pinter, tetapi sering sekali ya sesuka-sukanya begitu ya. Lalu kemudian begitu marahnya, kemudian mama ibunya ini kemudian saking marahnya udah numpuk begitu ya dengan kondisi ekonomi yang berat, ada satu masa lalu ibunya itu sampai mengambil parang ya, parang pisau itu lalu kejar anaknya yang laki. Wah, anak lakinya itu ketakutan luar biasa ya. Wah, ketakutan luar biasa. Lari ya menyembunyikan diri. Wah, tahan pintu supaya nggak diserang. Nah, luar biasa. Ya, kemudian apa yang terjadi? Anak ini kemudian setelah dewasa ya, setelah dewasa itu kemudian punya trauma dan sakit hati terhadap ibunya nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Meskipun dia tahu Tuhan mencintai dia, Tuhan mengampuni, dan proses dia untuk mengampuni dan menerima dirinya sendiri juga nggak gampang. Lalu bagaimana dengan ibunya? Ibunya bahkan udah minta maaf, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak bisa hati-hati dalam bersikap itu menghasilkan dampak yang mengerikan. Meskipun anaknya tidak diparang ya, cuma dikejar-kejar dengan parang. Nah, saudara, ini yang terjadi ya dalam dunia kita dan kita melihat ada banyak sekali kejadian. Nah, selain identitas orang tua, ya Bapak Ibu, saya menampilkan juga identitas anak-anak. Siapa anak-anak itu? Anak-anak itu adalah milik Tuhan
yang dititipkan pada orang tuanya, dititipkan pada setiap orang tuanya. Jadi bukanlah milik orang tuanya. Jadi selalu diingat bahwa ini adalah milik Tuhan. Karena apa? Semua orang akan meninggal, kita akan meninggal dan kembali kepada Tuhan. Meskipun kita pernah dilahirkan orang tua kita, nah anak-anak itu tetap mereka milik yang paling utama dan mendasar adalah milik Tuhan sendiri, begitu ya. Lalu kemudian setiap anak-anak pun membawa dosa keturunan. Jadi mereka tidak dilahirkan dalam konteks sebagai malaikat bersih, tidak saudara ya. Bukan lahir sebagai kertas putih kosong, tidak. Tetapi setiap anak-anak yang lahir membawa dosa keturunan itu ya. Lalu dengan konteks dosa keturunan dan sulitnya dengan dunia kita, lalu dia itu perlu dididik ya anak-anak itu untuk dibawa ke dalam Tuhan. Nah, itu di sana. Lalu kemudian anak-anak itu juga ketika dibesarkan dan tinggal bersama orang tua atau siapapun, dia akan meniru dan mengadopsi semua dilakukan orang tua dan lingkungannya, saudara ya, dari kecil. Jadi baik itu lingkungan sekolah, gereja, keluarga besar ya, teman-teman, media sosial dan lain-lain. Jadi anak-anak itu biasanya mengadopsi dan meniru, saudara. Jadi mendidik aja sulit, tapi mereka begitu meniru dan mengadopsi itu menjadi sangat gampang. Nah, itu adalah anak-anak itu ya yang diberikan dengan segala kemampuan potensi besar yang Tuhan sudah sediakan ya. Nah, bagaimana anak remaja, Bapak Ibu? Anak remaja ini, Bapak Ibu kan anaknya mungkin kelas 6 SD, ini sudah mau memasuki remaja ya, pra-remaja, dan bagi sebagian itu sudah mulai terjadi perubahan fisik ya. Dan perubahan fisik ini tentu saja menghasilkan bagi anak remaja itu biasanya bingung ya. Jadi saya masih ingat dulu, saya ada seorang teman. Jadi rata-rata anak perempuan itu kalau menstruasi itu kelas 1 SMP ya, zaman dulu ya. Nah, kemudian ini ada teman saya itu menstruasi pertama itu pada saat 4 SD. Saudara, kasihan sekali begitu ya. Sehingga ketika umur 5 SD, dia anak perempuan ini menjadi penampilannya sangat mulai suka berdandan dan sebagainya. Kelas 6 sampai diomelin guru. Wah, begitu SMP, wah dia menjadi over ya dibandingkan kita yang masih belum berdandan, belum mengerti. Nah, jadi saudara terjadi perubahan fisik. Nah, bagi sebagian anak itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tetapi ketika terjadi perubahan fisik itu menghasilkan ketidakseimbangan di dalam hidupnya dan menghasilkan kebingungan, kecemasan, stres dan seterusnya. Begitu ya. Dan itu adalah anak remaja. Lalu kemudian di usia anak remaja juga mereka mencari jati diri dari kelompok atau lingkungan yang menerima. Nah, jadi ini akan dilalui semua anak remaja, begitu ya menurut Erikson ya teorinya, itu bahwa semua orang akan mencari jati diri pada saat remaja. Tetapi ada orang yang melewati dengan cukup baik ya, dan ada yang baik, ada yang rusak begitu ya. Nah, tergantung bagaimana dia mendapatkan beberapa hal. Satu, lingkungannya bagaimana, lingkungan yang baik atau lingkungan yang seperti apa. Lalu juga butuh modal yang cukup dari kecil, berarti itu butuh modal yang dari orang tua melatih anak itu dibangun modal yang cukup untuk dia siap memasuki masa remaja. Nah, saudara, tentu modal ini adalah bagaimana social life-nya, nilai hidup dan moralnya, kerohaniannya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menampilkan sedikit ini. Nah, ini adalah teori daripada Erikson. Jadi, kalau anak masih bayi 0 sampai 1 tahun, yang paling bawah, yang merah, trust versus mistrust, ini adalah kalau anak kecil ini dibangun, mereka yang lahir tidak berdaya, baby itu bisa mendapatkan trust dari ibunya itu dan dia merasa nyaman, itu akan mulai terbentuk relasi yang baik begitu ya. Lalu kemudian ini menjadi modal dia masuk ke stage yang kedua, yaitu yang pink ini yang warna merah muda. Dia punya otonomi ya, menjadi punya modal lebih baik untuk kemudian mau
lebih mandiri ya, dan terus ya. Kalau terus banyak dihukum anak kecil dan seterusnya dikit-dikit, lalu menghasilkan ini tidak terbentuk otonominya ya. Lalu dia menjadi pemalu, peragu ya. Kalau dia kemudian masuk ke itu modalnya menjadi berkurang. Tapi kalau cukup dia akan bisa masuk lebih banyak lagi kepada stage yang ketiga yang ungu. Ini punya inisiatif yang baik ya. Jadi kalau dia akan mencoba sana sini dan seterusnya. Lalu kalau dia gagal lalu disupport untuk terus berjuang, itu akan menghasilkan inisiatif yang baik. Tetapi kalau dia kurang, ini akan menghasilkan dia menjadi sosok yang inferior. Jadi anak SD yang cukup berhasil ini di industri masa itu adalah anak-anak yang bisa cukup perform. Jadi mereka di sekolahan mendapat nilai bagus, orang tua itu sangat senang, tapi makin didukung ya, guru-guru juga senang. Tetapi kalau ini tidak cukup, ini menghasilkan anak-anak juga kurang di dalam industri mengolah kemampuannya ya. Dan kalau ini kurang, ini mempengaruhi di dalam pertumbuhan yang hijau ini, ya, identitas ini di sana. Jadi bayangkan menurut Erikson bahwa orang tua perlu membangun modal yang cukup sampai anak siap memasuki masa remaja begitu ya. Nah, saya hanya sampai di sana begitu ya. Kalau itu di identitasnya tidak terbentuk, nanti sering sekali menjadi banyak sekali anak-anak itu kemudian menjadi dewasa umurnya, lalu identitasnya nggak jelas begitu ya. Mereka nggak tahu ngapain sih hidup ini begitu ya. Ngapain harus kerja, ngapain harus sekolah dengan baik dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghadapi anak remaja kita sekarang? Anak remaja kita itu dalam konteks yang sekarang di dalam dunia yang banyak sekali godaan seksualitas. Nah, saudara, mari kita menjadi sahabat buat mereka. Jadi buat anak remaja, kita tidak bisa lagi mendidik mereka dengan gaya seperti mereka masih kecil, ya, tidak bisa. Tetapi mulailah kita menjadi sahabat. Nah, ini menjadi penting. Jadi identitas orang tua dalam relasi kepada remaja ini berubah menjadi relasi yang sifatnya sahabat, begitu ya. Jadi bagaimana saudara, kalau anak di kamar ya jarang mau keluar, kalau lihat HP ditanya kamu lihat apa sih? Dia kemudian cepat-cepat matiin saudara ya. Saudara jangan cepat-cepat kemudian, wah kamu lagi nonton film video porno ya? Oh jangan cepat-cepat saudara ya. Mari kita pelan-pelan saudara. Kalau dia mengatakan enggak kok, saya enggak ngapa-ngapain begitu. Ya saudara belajarlah percaya dulu ya, percaya. Jangan cepat-cepat menghakimi mereka. Dengarkan dulu mereka saudara. Ini prinsip yang sering sekali sangat dasar dan umum, tetapi saya tahu nggak gampang, saudara. Mendengarkan itu nggak gampang, saudara. Bahkan sampai para konselor itu, para guru-guru BP yang sebagai konselor, itu mereka dilatih untuk mendengarkan orang di dalam konseling. Itu nggak gampang, saudara. Jadi mari kita belajar untuk mendengarkan anak-anak kita. Jangan cepat-cepat ngomong dulu, kalau bisa diam aja dulu. Kalau kita masih nggak tahu informasi dengan cukup lengkap, saudara jangan menghakimi. Ya, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa diam saja dulu nggak apa-apa. Dan kemudian mendengarkanlah dari hati dengan tulus, saudara ya. Tulus karena mereka akan melihat kita. Anak remaja itu nggak bisa, akan tahu loh orang tua ini pembohong atau enggak. Begitu ya, apalagi dari kecil mereka mengatakan, oh saya sayang loh sama kamu, tapi pada saat penyataannya anaknya itu sering kemudian di abuse ya, anak itu nggak akan menjadi sangat bingung dalam hal itu ya. Jadi mereka melihat orang tua ini munafik begitu ya. Oh mereka akan mengatakan, oh keluarga kita baik-baik, tapi di dalam rumah, wah konflik ya, piring itu terbang sana sini. Anak-anak remaja itu sudah tahu jelas ya bahwa siapa kita itu. Nah, mari kita hati-hati. Lalu yang kedua, saudara, mari kita membuka diri, saudara. Jangan pakai gaya menuding begitu ya. Mulailah bercerita, iya ya, masa remaja sekarang ini beda ya. Nggak gampang ya, pasti beda. Pengalaman saya itu kayaknya dulu beda. Jadi berdiskusi, bercerita dengan anak remaja Bapak Ibu itu sudah berbeda ya. Banyaklah cerita yang personal. Jadi mereka akan senang. Tiba-tiba mereka merasa dipercayai sebagai orang tua. Apalagi orang tuanya itu cerita masa lalunya. Nah, saya masih ingat ini teman saya, seorang ibu.
waktu anaknya masih remaja, itu anaknya tanya mamanya, Mama dulu waktu pacaran itu dengan papa itu pernah kissing nggak? Wah, lalu kemudian ini orang tuanya cerita ke saya ya, dan kemudian saya tanya, lalu gimana jawabnya nih Bu? Saya bilang gitu. Dia bilang, iya Bu. Dia bilang, iya Lin, dia bilang, saya ngomong apa adanya begitu ya. Dan saya mengakui begitu. Nah, dia tidak berbohong apa adanya. Lalu kemudian, jadi kalau anak-anak tiba-tiba tanya tentang hal-hal seksualitas kita pada masa lalu, sebagai anak remaja, saudara harus mulai membuka diri. Meskipun tidak detail ya, saudara harus menjadi jujur ya, sehingga relasi itu terbangun dan mereka mulai melihat, nggak cuma masa lalu bagaimana sikap kita memberi respons terhadap masa lalu kita yang kurang baik misalnya ya. Lalu kemudian menyadari keterbatasan Bapak Ibu ya, bahwa kita bukan orang tua yang ideal, bukan orang tua yang sempurna begitu ya. Tetapi mari kita cari informasi juga, belajar sebanyak-banyaknya dengan kondisi teknologi, aplikasi yang menggila, sembari kita juga kenal anak kita lebih jauh, saudara ya. Nggak cuma sekedar dia suka makan apa, oh ini rutinitasnya harusnya demikian, tidak. Berikan peluang di dalam kita mengenal anak kita lebih jauh ya. Lalu juga tidak perlu takut meminta maaf dan tetap memiliki prinsip benar dan salah. Kalau salah, ya kita akan mengatakan perbuatannya salah. Bahkan kalau kita salah, maka kita pun perlu meminta maaf. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau mereka benar, kita perlu puji. Lalu kalau kita benar, mereka juga pasti, kita nggak perlu mengatakan, no, Papa benar toh? Nggak perlu saudara ya. Orang anak remaja itu nggak suka digituin ya. Nah, kemudian mari kita menjadi contoh yang tanpa show off saudara ya. Jadi nggak usah mengatakan, nah, Papa sudah matiin HP loh. Papa atau Mama ini nggak akan buka HP lagi, saudara. Nggak usah seperti itu ya. Tetapi mari kita menjadi contoh. Saudara tunjukkan dalam hidup sehari-hari. Kalau misalnya kita menuntut anak kita belajar dengan fokus, ya saudara jangan main HP kalau lagi ditanya, begitu ya. Lalu kemudian kita jawab dia, mereka pun sambil lihat HP, sambil lihat yang lain atau apa. Jadi anak itu kemudian melihat contoh yang berbeda, begitu ya. Jadi mari kita mulai melihat menjadi contoh tanpa show off, begitu ya. Termasuk kita melakukan hobi-hobi kita yang baik, itu juga memberikan contoh yang baik, begitu ya. Bagaimana kita merawat keluarga, bagaimana anak-anak itu merekam semuanya itu ya. Sekalipun kita tidak perlu memuji diri kita ya. Lalu kemudian ini yang praktis ya, membuat proyek bersama di rumah atau kegiatan sosial. Saudara, ini dalam kondisi seksualitas pornografi yang mengerikan. Saudara, mari bangun waktu yang lebih banyak dengan anak remaja Bapak Ibu. Buatlah proyek-proyek bersama di rumah. Apalagi masa belum masuk ke sekolah ya, masih online. Saudara buat proyek, gak cuma ngerjain tugas PR sekolahan, tidak. Lalu orang tua membuat proyek. Misalnya apa? Menonton video yang secara khusus sudah mulai menampilkan pendidikan seksualitas. Ya, kemudian habis itu ngomong diskusi begitu. Ya, lalu kemudian membuat tulisan bersama. Lalu kemudian saling membacakan hasil tulisan masing-masing. Nah, saudara itu project. Ya, lalu kemudian coba tanya juga mereka bagaimana pikiran mereka terhadap pornografi, lalu bagaimana mereka, lalu diskusi ya. Jadi project-project itu bisa dibangun di rumah. Lalu kemudian ceritakan, oh ini perkembangan aplikasi yang kurang baik loh. Lalu bagaimana kita bersikap? Lalu bagaimana diskusikan bersama-sama ya. Atau kalau saudara mau buat kegiatan sosial keluar, saudara buatlah kegiatan sosial yang sifatnya membangun. Jadi anak-anak bisa melihat dunia ini nggak cuma soal pornografi, begitu ya, nggak cuma soal seksualitas, pelecehan dan kekerasan dan seterusnya. Tetapi ada banyak kegiatan sosial yang bisa membangun. Coba temani mereka. Jadi saat ulang tahun itu nggak cuma sekedar ya mungkin buat orang yang tua yang keluarga kaya, saudara nggak cuma memberikan hadiah, kue, roti buat teman-teman saudara, bawa anak-anak itu ke panti asuhan saudara ya, rayakan bersama mereka, ceritakan pengalaman hidup itu, berbagi dengan mereka, ketemu anak-anak yang menjadi pernah korban
hal-hal yang itu, lalu buatlah kegiatan yang lebih baik begitu ya, dan seterusnya. Atau membuat proyek yang disukai yang sifatnya positif. Nah, Bapak Ibu, jadi pendampingan terhadap anak remaja di dalam hal seksualitas itu kemudian tidak sifatnya teaching terus ya, tuding terus, tidak. Seolah kita adalah dewa yang suci. Tidak demikian Bapak Ibu. Saya percaya kita punya background berbeda masing-masing. Jadi mulai dari sana dan tidak takut untuk kemudian menjawab lebih jujur begitu ya. Saya masih ingat waktu saya masih remaja SD kelas 6 atau 5 itu saya tanya mama saya ya. Saya tanya mama saya tanya, Mama lahirin saya bagaimana? Itu kan sebenarnya pendidikan seksualitas ya. Lalu kemudian apa? Mama saya mengatakan, ya lahir begitu saja. Kenapa kamu tanya? Ya pengen tahu, saya bilang begitu ya. Lalu saya bilang, lahirnya dari mana? Itu pertanyaan saya. Lalu mama saya mengatakan, dari pantat. Dia bilang gitu, saya minta maaf begitu ya. Lalu kemudian saya pikir, kok bisa dari pantat begitu ya? Lalu berarti saya di dalam pantat yang ada kotorannya dong. Itu anak SD kelas 5, 6 itu pikirannya begitu. Lalu kemudian mama saya bingung dengan pertanyaan saya. Oh ya tidak, sebelum kamu lahir, kita itu diberikan obat sama dokter supaya kita buang kotoran dulu, kata mama saya. Lalu saya tanya, kalau buang kotoran, lalu saya ada di mana? Kalau saya keluar bersama di pantat itu kan saya ada kotoran, jadi saya di tempat yang mana? Mama saya itu nggak pernah bisa menjelaskan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, banyak kan orang tua itu tidak mengerti ya. Jadi saya mulai belajar itu ketika SMA banyak hal ya. Meski itu pendidikan saya zaman dulu. Nah, sekarang ini pendidikan seksual itu sudah dimulai dari sekolah-sekolah ya, dari SD, dari SMP dan SMA. Berikanlah pemahaman yang baik, didampingi ya. Dan ketika mereka merasa bingung dan khawatir, baik orang tua, baik itu, maka ingatkan bahwa ini adalah tubuh yang Tuhan ciptakan. Tubuh kita sedemikian rupa dan kompleksnya. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang luar biasa, begitu ya, dengan segala metabolisme, segala sistemnya, juga segala kenikmatan yang dihasilkan di dalam sebuah perkawinan antara relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak. Jadi Bapak Ibu, ternyata seperti itu ya. Jadi begitu kita sebagai orang tua menghargai tubuh kita juga, maka anak pun punya gambaran menghargai tubuh mereka. Itu di sana. Jadi terakhir Bapak Ibu ini, mari kita memulai dengan memperbaiki gimana Bapak Ibu relasi, tentu saja kesimpulannya relasi orang tua penting antara ayah ibu, lalu bangunlah relasi dengan anak-anak saudara. Lalu dampingi mereka saat mereka pada saat susah. Ya, bicarakan dengan jujur ya saudara, tapi tidak perlu detail saudara ya. Lihat usia perkembangan mereka, tidak perlu detail. Kalau mereka sudah mulai melihat hal-hal yang pornografi yang dikirim oleh teman-teman mereka, saudara pantau, saudara beritahu bahwa ngomong dengan prinsip-prinsip yang baik ya saudara, dan beritahukan juga efek-efeknya saudara, begitu ya. Tapi kemudian jangan menuding bahwa mereka pasti kemudian menjadi jahat dan sebagainya. Percayakan hidup mereka juga sama-sama dibangun. Nah, itu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih begitu ya. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Sunarti ya. Semoga Bapak Ibu nggak ketiduran ya Bu. Bapak Ibu, panjang banget ya. Oke, bentar, mic-nya masih. Oke, terima kasih untuk Ibu Linda yang sudah bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi kisah tentang anak-anak kita, terlebih bagi orang tua ya. Saya selaku orang tua, ternyata mesti perlu belajar terus. Karena namanya orang tua, selama kita masih hidup ini tetap harus belajar. Tidak ada kata yang namanya orang tua,
itu katanya sudah makan banyak asam garam, ya menjadi orang tua yang paling pinter, paling super, tidak ternyata ya, masih perlu banyak belajar ya Bapak Ibu. Satu hal yang perlu kita garis bawahi dari pemaparan Ibu Linda, kalau saya boleh simpulkan, bahwa ketika kita menghadapi anak-anak kita, ya, yang tentunya mungkin kalau kita lihat itu fine-fine aja, baik-baik aja di dalam keluarga, di sekolah, atau mungkin di gereja, kayaknya serasa baik-baik aja, tetapi apa yang terjadi di luar sana mungkin kita tidak tahu. Nah, satu hal kalau saya garis bawahi, marilah kita membangun waktu, ya, waktu yang serius untuk beribadah. Dikatakan tadi bahwa beribadah itu tidak hanya melaksanakan kegiatan ritual seperti berdoa, membaca firman, menyanyi, atau puji-pujian, tidak hanya itu. Tetapi membangun koneksi atau untuk melayani anggota keluarga itu merupakan ibadah. Nah, ketika kita melayani anggota keluarga, dalam hal ini adalah anak, itu merupakan perwujudan ibadah. Dengan demikian, kita akan merasa ada satu chemistry, ada satu ikatan, ya, ada satu relasi. Kalau orang tua baik, tentunya anak pasti baik. Tadi katakan happy parent pasti happy kid, seperti itu, ya. Tapi terkadang juga kita sebagai orang tua, ya, kita diperhadapkan dengan masalah, ya, terutama di pandemi ini, mungkin masalah ekonomi, masalah sosial yang membuat kita itu merasa merasa pusing, seolah-olah tidak ada waktu untuk kita menata anak, mengatur anak, atau terlebih menjalin komunikasi dengan anak. Tetapi seberapa hal yang harus kita lakukan, yaitulah untuk mendekati diri anak, kita perlu komunikasi. Ya, jadilah orang tua ini sebagai sahabat bagi anak kita. Beri kepercayaan, ya, untuk anak kita. Jangan menjudge atau menghakimi. Terus terang saja, saya sebagai orang tua terkadang masih melakukan ini. Ya, secara dipungkiri atau tidak, pasti namanya orang tua melakukan ini. Begitu ya Ibu Linda ya. Terkadang ketika kita marah, seperti itu ya. Terkadang kita mungkin keluar perkataan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik untuk anak-anak kita karena terbawa emosi. Tadi saya sampaikan bahwa menjadi orang tua itu harus tetap belajar meskipun kita sudah tua, sudah tidak makan bangku sekolahan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah mengakhiri untuk sesi pertama. Saya akan membuka untuk sesi yang kedua, untuk sesi sharing atau mungkin tanya jawab. Yang saya buka untuk orang tua, monggo mungkin kalau ada pertanyaan atau seputar masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak kita atau masalah yang kita alami sebagai orang tua, monggo bisa sharing, boleh ditanyakan. Ini sudah ada Ibu Linda sebagai ahlinya ya untuk Saya juga penanganan belajar atau kok, Bu. konsultan. Saya juga belajar bersama-sama, Bu. Ayo. Oke, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya persilahkan kita boleh sharing, boleh tanya jawab seputar anak kita, seputar masalah-masalah mungkin. Aku punya pengalaman seperti ini, bagaimana caranya untuk mengantisipasi, untuk mengatasi anak saya yang begini-begini. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan, boleh bertanya, tapi jangan bertanya bagaimana pandemi ini bisa selesai ya. Tidak akan ketemu jawabannya. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Saya buka untuk ruang sesi tanya jawab. Tidak hanya orang tua, mungkin dari guru juga boleh. Mari saya persilahkan. Mungkin saya Bu Nati. Boleh, silakan. Bu, kalau itu delay mungkin ada dua kamera atau dua perangkat yang terhubung itu agak dijauhkan sedikit. Ya, sebentar Bu. Ya, sudah ya mungkin Bu. Monggo, silahkan. Ya. Begini Bu Nati, mungkin saya tanya, sekarang ini mungkin zamannya sudah zaman
zamannya sekarang sudah medsos mungkin. Nah, mungkin kita sebagai orang tua dan sebagai guru itu kalah dengan anak-anak. Ya, contohnya yaitu mungkin dengan IT yang sekarang ini. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah kedaluarsa, sudah duluan melihat hal-hal yang tidak layak dilihat pada waktunya atau pada usianya, ya. Dan anak-anak itu sudah menge-share ke teman-temannya. Nah, kebetulan orang tuanya tidak mengetahui. Itu bagaimana penanggulangannya? Terima kasih. Makasih Bu. Dengan Ibu siapa ya Bu gurunya? Saya Bu Utari, Bu. Baik Bu Utari, makasih banyak. Ya ini silakan atau ada yang mau ngomong dulu apa? Mungkin langsung aja Ibu Linda ini. Oke. Baik langsung Bu Sunarti. Baik. Iya, terima kasih Bu Utari. Iya, ini pertanyaan yang sebenarnya memang karena kalau kita melihat data jumlah persentase, berarti sebenarnya sangat banyak anak-anak itu sudah mendahului, benar ya Bu Utari ya? Nah, ini sangat menarik sekali. Apakah ada yang mau ngomong ya? Ada delay suara? Oke, baik. Nah, jadi jadi bagaimana menanggulangi? Kita nggak bisa mendelete lagi, mendelete kembali apa yang sudah dilihat oleh anak-anak kita, itu ya, anak sekolahan atau anak-anak di rumah kita, apa yang mereka sudah lihat dan sudah share, begitu ya. Nggak bisa, saudara. Jadi bagaimana itu yang sudah dilihat, semuanya itu akan terekam dengan cepat di dalam otak kita. Nah, bagaimana kita, saudara, itu sebabnya saya tidak akan mengatakan kita akan mengembalikan mereka seperti semula, tidak. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka mau melihat itu? Kalau mereka di-share sama teman, bukan mereka yang cari, berarti ini bukan kesalahan murni dari anak-anak. Mereka tidak tahu. Jadi, maka dimulai dengan sikap tanpa judgmental kepada mereka. Lalu mulailah membangun relasi sehingga mereka bisa mencari bersama-sama mengetahui bahwa itu tidak benar, begitu ya. Lalu kemudian bukan kemudian menyalahkan kamu itu salah loh, begitu. Ini ada suara delay ya. Mungkin di mana ya? Apakah suara saya delay begitu di tempat Bapak Ibu? Monggo. Tidak, Ibu. Oh, tidak ya. Oh, oke, baiklah. Karena ada suara feedback balik di tempat saya. Oh, nah, iya ada di ruangan wali murid Ibu, kami memakai sound. Oh, baik. Ya. Baik. Jadi benar. Jadi bagaimana, saudara? Kita tidak bisa menghapus yang sudah mereka lihat. Tapi kalau bukan mereka yang mencari, mereka di-share, mereka adalah korban. Itu yang perlu kita tangkap sebagai orang tua dan guru. Mereka korban yang perlu didampingi. Sehingga mereka tidak membangun diri dengan guilty feeling, rasa takut yang luar biasa, sampai tidak berani ngomong kepada orang tuanya. Kalau ada trust yang baik, maka mereka bisa ngomong, "Mah, Pak, saya dapat loh ini dari si itu." Nah, kalau mereka akan ngomong ini, mereka sangat trust dengan orang tua, saudara. Dengan kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mereka semua simpan-simpan, karena disuruh simpan sama temannya, jangan rahasia ini ya, begitu. Nah, apa yang terjadi di sana adalah berarti mereka belum percaya kepada kita. Relasi sahabatan itu belum terbangun. Lalu apa? Mereka simpan rasa takut, rasa bersalah itu sendiri. Tetapi ada anak-anak yang kemudian merasa nggak akan lagi. Ya, anak-anak yang kadang-kadang bisa tahu ini salah, mereka tidak mau lagi. Tetapi kalau modalnya kurang banyak, lalu di rumah mereka tidak bahagia, tidak mendapat kecukupan secara emosi, social life, mereka itu menemukan tempat yang kemudian merasa bahagia dengan hahaha, dengan hal-hal yang seksualitas seperti itu. Dan mereka diterima. Maka itu terbangun, mereka menjadi kuat. Ya, dan kemudian makin rusak. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita? Mari balikkan, bangunlah kita dari relasi dalam rumah tangga sehingga mereka mau balik.
Tentu tidak ada resep yang cepat. Ini poinnya 1-2, tapi dari kita. Begitu ya. Dan sama-sama tahu bahwa ini bahaya begitu. Jadi saya dulu sering diceritain begitu ya. Orang yang ada anak-anak Tuhan ini ya, anti dengan pornografi dan seksualitas begitu ya. Kemudian satu hari di dalam kos-kosannya, ini anak pemuda ya. Kemudian di dalam kos-kosannya itu dia pulang, itu dia lihat ada teman-temannya itu nonton video porno. Dia kan nggak tahu ya, dia cuma lewat lihat itu sekilas. Tapi kemudian begitu sekilas saja udah kerekam di otaknya, begitu ya. Di dalam pikiran itu nggak bisa dihapus. Dia masuk ke kamarnya, dia merasakan jijik begitu ya, dia muntah-muntah dengan apa yang pertama dilihat sekilas saja. Lalu kemudian besok-besoknya saudara, ketika teman-temannya mulai menonton itu lagi, dia sekarang mulai berhenti lebih lama, lihat sebentar. Lama-lama dia menjadi kecanduan berulang-ulang. Saudara, jadi betapa cepatnya kenikmatan daripada pornografi, seksualitas itu terekam dan merusak otak kita. Saudara, itu ada penelitiannya juga bahwa itu bisa merusak otak bagian tertentu dan kemudian membuat anak-anak itu menjadi tidak bisa berfokus lagi, lalu kemudian mengganggu hidup mereka. Itu di sana, begitu Bu. Jadi bagaimana mencegah mereka udah terjadi adalah bagaimana menarik mereka kembali, saudara, bangun dari rumah, begitu. Dan sekolah juga, ya. Jadi memang ada yang nakal sekali, yang menjadi pelaku biangnya ini yang harus dipisahkan dari yang korban. Yang korban itu ditangani, kalau parah mereka sampai terganggu, menjadi korban itu terus-menerus. Jadi guru itu bisa membatasi relasi yang tidak baik, orang tua menjaga juga, begitu. Ya. Karena itu begitu sekali, 2 kali, berulang-ulang nempel, itu merusak jaringan tertentu di otaknya anak-anak itu sendiri ya. Jadi ada jaringan, bentar ya. Itu merusak bagian yang disebut di otak kita itu prefrontal cortex ya, di bagian itu di sana. Jadi bagian korteks prefrontal itu yang terusak karena pornografi itu bisa terjadi. Begitu Bu. Ya. Oke, sudah Ibu? Ya, untuk Bu, pertanyaannya. sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Lindawati yang sudah memberikan pengalaman untuk anak-anak kita. Ya, kalau dibilang memang anak yang sudah terlanjur tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mereka bisa bersih kembali. Seperti itu ya. Tetapi bagaimana caranya untuk kita bisa istilahnya memisahkan mereka, menarik mereka. Istilahnya ini kan dari lubang hitam seperti itu. Ya, ini merupakan satu cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ketika anak-anak ini sudah terlanjur memorinya itu sudah istilahnya merekam sesuatu hal yang itu tidak berkenan, yang itu tidak baik ya di dalam ajaran agama, ajaran etika itu juga tidak diperkenankan seperti itu. Nah, ketika kita menarik anak, ini sebetulnya ada satu permasalahan Ibu. Apakah kita sebagai orang tua itu akan membiarkan? Ya sudah seperti itu lah, sudah kadung ya. Terkadang kita sebagai orang tua seperti itu. Yang kedua, kita akan berpikiran kalau sudah terlanjur itu biasanya kan sulit untuk didandani, untuk ditarik. Nah, berarti ini kan kita sebagai orang tua, upaya orang tua adalah kembali kita sebagai orang tua adalah menata hidup kita sendiri. Itu yang lebih utama ya sebagai orang tua, supaya ketika kita memiliki kekuatan sebagai orang tua, kita bisa menarik anak-anak kita untuk kembali yang terlanjur tadi, yang menyimpan memori, merekam memori, bahkan mungkin sampai kejadian melakukan hal-hal yang sudah pernah dilihatnya. Ya, tentunya kita semua tidak menginginkan seperti itu. Oke, monggo bagi Bapak Ibu yang lain yang mau sharing, mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin ada masalah-masalah yang panjenengan hadapi ketika menangani anak-anak kita. Monggo Bapak Ibu, boleh dari orang tua, dari guru yang bertanya, boleh.
Ini kok rupanya masih adem ayem begitu ya, Bu Linda ya? Masih belum ada greget ini. Tegang Jadi, kali Bu ya, suasananya ya iya, dirasa kali ya. Iya, ini, saya iya, ingin menambahkan cerita ya Bu ya, sembari menunggu ya. Jadi memang itu ketika sudah kerekam di prefrontal cortexnya otak manusia, begitu itu sulit. Nah itu yang terjadi juga pada banyak perkembangan tentang bukan cuma just pornografi ya, seksualitas begitu ya, tetapi juga relasi sesama jenisnya LGBTX dan seterusnya ya. oke, Itu juga iya, yang kemudian terjadi. Jadi sesama pasangan kemudian melakukan dari awal kerekam atau menikmati sesuatu lalu kerekam itu nyaman lalu itu kemudian mereka berulang lagi mereka tularkan ke orang lain lalu kemudian mereka merasa kenapa mereka doang yang dihina dilecehkan di garis kelompok gender yang berbeda dan seterusnya lalu kemudian mereka membangun satu kolaborasi merusak lagi generasi baru jadi ini mengerikan sekali ini menjadi kejahatan yang luar biasa yang sedang ada begitu ya. Jadi tugas kita jauh lebih berat itu bukan cuma sekedar kita harus menghidupi makan anak-anak, tetapi mempersiapkan mereka menjadi generasi yang seperti apa. Begitu sih. Nah, jadi Bapak Ibu, yang sudah terjadi kita nggak bisa membalikkan lagi, tapi mari kita kurangi efeknya. Kita hadir bersama mereka sih. Itu dari saya sih. oke, Dan juga nggak terima perlu kasih. takut cerita ya. Nah, nggak perlu takut. Iya, terima kasih Ibu Linda. Terkadang kita ini sebagai orang tua merasa apa ya, malu. Ya, tidak mungkin tidak hanya ketakut tetapi juga malu. Istilahnya kita merasa aku sebagai orang tua, aku punya anak gini kok enggak bisa mengatasi anakku ini. Ini yang salah ini yang mana? Apakah anakku karena aku kurang perhatian ataukah sebagai orang tua aku yang tidak mengerti? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, monggo dalam forum ini kita boleh berbagi, boleh sharing. Ada satu pertanyaan Ibu Linda, ini dari chat Bapak Titus yang bertanya demikian. Kita sebagai orang tua itu kan diharapkan bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Ya, terkadang saya sendiri ya ini merasa jadi orang tua ini agak egois ya. Mau enggak mau biasanya kita sebagai orang tua itu agak egois. Egoisnya gini, jangan sampai anak itu merasa ngelunjak atau merasa lebih dari saya. Nah, itu ya memang itu kekurangannya orang tua. Terkadang merasa sebagai orang tua ini harus diprioritaskan, dinomorsatukan. Nah, ini pertanyaannya adalah ketika kita diminta atau dituntut menjadi seorang sahabat bagi anak-anak kita, tetapi pemahaman kita tentang sahabat untuk anak itu terlambat. Seperti itu. Sehingga anak-anak ini sudah cenderung sudah bertumbuh lebih besar, lebih tahu dulu dan kita mendapatkan penyampaian materi ini barusan seperti itu. Nah, sulit untuk kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Nah, ini solusinya bagaimana, Ibu Linda? Dari pertanyaan Bapak Titus ini, istilahnya kedaluarsa ya. Kita tahu lagi sekarang, padahal anak-anak kita sudah tumbuh remaja mau dewasa. Ini bagaimana, Ibu? Monggo, saya persilahkan. Benar, Bu. Kesannya terlambat, Bu. Kesannya ya, Pak Titus. Tapi nggak mesti terlambat, Pak. Karena kita bicara sebagai orang percaya, itu selalu ada harapan. Ya, lebih baik terlambat daripada nggak pernah, ya. Itu prinsipnya. Jadi lebih baik terlambat. Lalu bagaimana? Mari kita mulai. Ya, anak-anak kita udah mulai dewasa, saudara. Mari kita coba mulai. Meskipun prosesnya bisa lebih panjang, ya, lebih berat, tetapi it's okay, begitu ya. Dibangun pelan-pelan. Tentu saja hasilnya nggak akan maksimal seperti yang kita harapkan, tetapi tetap lebih baik. Karena anak-anak yang makin bertambah dewasa, mereka juga bisa mulai melihat, lalu orang tuanya, dan seterusnya. Itu masih ada harapan kok. Begitu ya, untuk menjadi sahabat. Begitu. Di sana. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalaupun terlambat sedikit nggak apa-apa, lebih baik dimulai dari sekarang. Karena udah makin dewasa, anak-anak nggak akan suka diajarin. Kamu ini begini loh, itu nggak suka. Wis pakai otakmu itu, udah nggak bisa begitu anak-anak itu ya, yang udah lebih besar. Jadi kita akan lebih banyak dalam sahabat tuh bertanya, kenapa sih kamu begini? Apa yang ada dalam pikiran kamu? Apa yang terjadi? Kadang-kadang mereka juga takut bercerita ya,
begitu. Jadi mari kita mulai Pak Titus. Jadi nggak apa-apa terlambat. Sedikit terlambat is okay daripada nggak pernah, begitu ya. Kalau nggak itu akan dibawa terus-menerus ya. Perasaan-perasaan yang terluka banyak itu panjang. Jadi saya tuh juga melihat ini kemarin tuh berapa waktu yang lalu itu banyak heboh karena kondisi pandemi. Orang tua dan bapak, ayah dan ibu ini pisah ya, cerai. Lalu kemudian ibunya pergi, lalu anak-anaknya tinggal dengan suaminya bapak itu, suaminya. Lalu bagaimana? Suaminya punya kebutuhan seksualitas yang dibutuhkan. Lalu apa? Yang dilecehkan siapa? Anak-anak mereka. Ada yang sampai 5 anaknya itu semua mendapat pelecehan seksual langsung dari bapak kandungnya. Betapa mengerikannya. Kemudian bapaknya diadukan, lalu dipenjarakan dan mati di dalam tahanan itu ya. Nah, jadi lalu waktu saya baca itu hati saya itu banyak sekali pikiran itu ya. Satu sisi sedih sekali. Tetapi satu sisi itu juga merasa mungkin ini harapan bagi anak-anak kandung mereka itu ya. Tetapi itu nggak gampang, saudara ya. Apalagi yang dari orang tua kandung melakukan kepada anak kandung itu. Orang tua tiri kepada anak tirinya aja udah keterlaluan banget, itu nggak bisa. Jadi makanya panggilan menjadi ayah dan ibu ini identitasnya diperbaiki. Itu yang saya pikir sih. Sedih sih, sedih banget melihat banyak hal seperti itu ya. Mari kita menjadi sahabat yang baik buat anak-anak kita, mulai dengan minta maaf dulu. Ya. Nggak gampang, tapi ada harapan, selalu ada harapan. Ya. Terima kasih untuk Ibu Linda. Mending terlambat ya Bu, tapi masih bisa terhandle ketimbang tidak sama sekali. Ya, Benar, seperti benar itu. Bu. Ya, tapi memang untuk menghandle sekian masa yang terlambat itu memang kita butuh tenaga ekstra. Bahkan mungkin harus maraton ini sebagai orang tua untuk Benar, membawa menarik kembali anak-anak kita yang sudah terlanjur atau mungkin yang sudah terlanjur masanya sudah menginjak remaja atau mungkin yang mau sudah masuk ke dewasa. Ya. Jadi prinsipnya adalah menjadi sahabat, menjadi teman, ya. Ini yang terbaik adalah waktu yang terindah untuk kita bisa mendekati anak-anak kita. Waktu kita kurang beberapa menit, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, orang tua murid. Ini kalau saya perhatikan diskusinya ini masih searah dengan guru-guru ini. Suara dari Bapak Ibu belum ada ini. Monggo Bapak Ibu. Di sini ada dari Ibu Susan, orang tua dari Brooklyn, Bapak Amir, ini kalau tidak salah orang tua dari Nadia ini. Terus Ibu Puji dari anak Yesi, ini yang saya tahu. Ibu Marta dari orang tua Valen. Monggo Bapak Ibu, mari kita saling berbagi untuk anak-anak kita. Jangan sampai salah generasi kita. Generasi anak-anak kita ini adalah generasi, kalau sekarang ini generasi A ya, sudah bukan generasi milenial, generasi zero, bukan ya, sudah A ya, mau generasi A dengan segala tantangan IT yang semakin orang tua ini tidak paham, yang semakin orang tua ini tidak tahu ya. Bagaimana ini cara mengelola, cara mengatasi anak-anak kita. Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak banyak sharing, menambah wawasan. Karena pendekatan kita kepada anak zaman sekarang dengan zaman dulu, ini sudah beda sekali. Ya, kalau dulu orang tua itu kasih kita perkataan satu, kita sudah dingkluk, ya, nggak berani noleh. Tapi kalau sekarang, ya mata tambah melotot ini anak-anak kita. Monggo Bapak Ibu, ini dari Kongnya Dani. Monggo mau mungkin berbagi cerita, sharing atau tanya, boleh? Mari saya persilahkan. Dari Kongnya Dani, nggih, monggo. Suaranya masih ditutup Bapak, boleh dibuka? Ya. Ketutup lagi. Nah, monggo Pak. Nggih, sampun. Selamat pagi. Terima kasih Bu Linda atas wawasannya. Saya senang tapi juga syok. Maaf ya Pak. Maaf ya Engkong ya. Syoknya itu begini.
saya pikir sebagai generasi yang baru lahir seperti saya anggap masih fine-fine aja ya, happy-happy aja, nggak ada apa-apa. Tapi setelah mendengarkan paparan dari Bu Linda tadi, begitu saya tertinggal jauh dari anak cucu saya yang sekarang tertinggal jauh. Mereka tuh jauh lebih tahu soal itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebenarnya saya sudah belajar apa yang saya katakan. Jadi jam-jam tertentu saya sudah nggak pegang HP sama sekali. Tapi mereka tetap juga dengan alasan apa masih pegang. Tapi saya juga nggak terlalu skakel ya, nggak terlalu keras lah. Cuma saya bilang, sudahinlah itu, ini sudah malam aja itu. Tapi yang ingin saya tanyakan ke depannya bagaimana memberi pembatasan untuk anak-anak cucu saya terutama, kalau anak-anak sudah dewasa semua, supaya mereka tuh tidak selalu pegang HP itu. Kalau tidak dikasih HP nanti saya khawatir dia gaptek. Kalau dikasih HP terlalu bebas, khawatirnya tuh kebablasan, dalam istilah saya begitu, Bu. Bagaimana Bu Linda? Makasih. Monggo Ibu Linda. Makasih. Ya, wah saya salut ini ada Engkong di sini yang senior ya bersama dengan kita. Ini spirit belajarnya Engkong ini, Engkongnya Dani, ini luar biasa ini, besar sekali ya. Jadi meskipun tadi Engkong bilang udah lama nggak megang HP, nggak mengikuti perkembangan, tapi sebenarnya Engkongnya ini semangat belajarnya luar biasa. Dan saya pikir ini menjadi modal yang sangat baik ya buat kita, menjadi contoh yang baik untuk melihat lagi. Lalu bagaimana? Jadi, nah, saya tadi menekankan ayah dan ibu ya. Jadi anak-anak itu, nah, saya masih ingat kalau mama saya itu ya, senang banget sama cucunya ya, kan nggak tegaan dong sama cucu ya, begitu ya. Orang tua itu nggak tegaan sama cucu kebanyakan. Yang berani yang menghajar dan memukul begitu itu kebanyakan orang tuanya, begitu ya. Nah, jadi bagaimana disiplin tuh, karena apalagi dalam serumah itu mesti konsisten dari orang tuanya, Kong. Ya. Jadi harus dari orang tuanya juga. Jadi sama-sama buat rule. Jadi buat anak remaja itu boleh dimulai dibuat rule bersama. Mari kita yuk kumpul. Waktu misalnya acara ulang tahun si A nih ya, mungkin acara ulang tahun Engkong, ditanya, "Kong mau hadiah apa?" Nah, Engkong bisa buat hadiahnya itu nggak harus dalam bentuk itu, bisa minta. Oh, hadiahnya ini, Engkong mau di rumah misalnya kalau jam segini sampai mulai jam segini kita semua nggak pegang HP, Engkong mau diajak ngobrol tiap hari. Nah, hadiah-hadiah yang sifatnya tidak yang bukan materi, itu anak-anak bisa menangkap, wah, memang mungkin boring buat anaknya, tetapi ini permintaan Engkong yang kita sayangi loh. Ya, lalu relasi ini ternyata makin lama makin dinikmati. Setiap kali duduk bersama, sama-sama konsisten tidak pegang HP, main ya, chat itu ya. Nah, lalu kemudian duduk ngobrol apa aja. Lalu Engkong mulai bisa cerita, wah dulu Engkong waktu muda begini loh sama Oma misalnya atau sama siapa. Lalu pengalaman. Lalu anak-anak remaja itu mulai mendengar dan mengadopsi cerita-cerita bagaimana hal-hal baik ya, pengalaman yang kaya itu bisa ditangkap singkong. Begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang indah buat anak-anak. Saya nggak punya pengalaman bersama kakek nenek saya. Nenek saya meninggal waktu saya umur 3 tahun atau 4 tahun. Jadi saya bahkan nggak ingat. Jadi nggak punya yang tersisa begitu ya. Saya cuma ingat bayangan saya lari-lari di sebuah rumah, lalu kemudian ada nenek saya yang duduk, kemudian itu senyum-senyum. Itu saja, itu bayangan di otak saya. Jadi saya nggak punya. Jadi bayangkan anak remaja sekarang itu mereka sebenarnya butuh. Mereka suka nggak suka itu mereka butuh. Dan begitu mereka mendengar cerita Engkong dengan pengalamannya, mungkin waktu masa perang ya, dulu pacaran, apa hal-hal baik yang itu mereka terima, mereka adopsi dan mereka bisa menikmati. Dan lama-lama mereka akan tahu bisa juga terbangun. Jadi mungkin jadi sistem keluarganya terbangun lebih baik sih Engkong.
begitu. Itu mungkin contoh saja yang lebih praktis begitu ya. Kalau misalnya nggak bisa tiap hari, misalnya seminggu 2 kali aja deh, engkok cuma minta seminggu 2 kali selama 1 tahun ini, seminggu 2 kali. Hari apa engkong yang tentuin ya, kalau buat misalnya ulang tahun engkong ini, engkong maunya apa, untuk apa. Jadi anak-anak juga mulai tertarik. Lalu nanti mereka punya gambaran, ini engkong kita luar biasa. Jadi hidup itu nggak cuma medsos dengan segala chit-chat aja, begitu. Terima kasih, Bu Linda. Sama-sama, Engkong. Terima kasih, Engkongnya Dani. Satu hal Ibu Linda sampaikan bahwa bagaimana caranya untuk mengatasi untuk anak-anak kita supaya tidak cenderung menjadi eksklusif dengan sibuk dengan HP-nya sendiri, bahkan mungkin sampai malam berlarut-larut. Ini kayaknya sama ini, Bu Linda. Saya juga punya anak seperti itu. Tetapi satu hal memang kita harus ada kesepakatan, ya. Ada aturan, ada rule yang harus disampaikan kepada anak. Kalau namanya anak, tanpa kita ada pembatasan, itu ya bablas saja. Mungkin setiap hari sampai nggak tidur, mungkin akan pegangan HP. Seperti itu ya. Tapi namanya anak, nanti kalau kita apa istilahnya tidak memperbolehi, ini tambah meledaknya luar biasa. Kan kita nggak ingin seperti itu ya. Jadi saya garis bawahi, perlu rule memang Bapak Ibu, perlu aturan. Di mana aturan itu kita membuat kesepakatan, boleh kita pegang HP, boleh. Satu hal lagi Ibu ya, mungkin ini keteladanan orang tua ini yang penting. Kalau anaknya dilarang untuk pegang HP, tapi orang tuanya sibuk, ini sudah mateng gitu. Ya, terkadang kita secara nggak sadar ini orang tua ini, ya. Anak ngomong sambil pegang HP, ini saya juga sebel ini. Terkadang saya ini sama suami sering ini berdebat masalah ini. Ya, ketika kita mau memberikan keteladanan untuk anak, tetapi orang tua tidak bisa menahan diri, satu hal contoh mengenai HP, ini tidak akan menjadi figur yang baik untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Untuk sesi ini kayaknya sudah berakhir. Apakah ada lagi dari orang tua yang ingin menyampaikan sharing, tanya jawab, Bapak Ibu? Ataukah mungkin fine-fine aja? Bu Sunarti. Ya, Bu, iya, monggo. Saya jadi tertarik. Ini saya melihat ada satu ipar saya di luar negeri ya. Tapi anaknya itu dari kecil itu bisa. Jadi kesepakatan itu dari TK itu, mereka boleh main HP, tapi hanya waktu TK itu hanya boleh pada saat weekend. Weekend itu diberikan waktu TK itu cuma 15 menit dari anak TK. Ya. Nah, jadi dia boleh main game, main HP itu 15 menit. Begitu SD, weekendnya itu cuma 30 menit. Nah, itu ditambahkan. Nah, itu luar biasa, konsisten sampai sekarang. Iya. Begitu. Dan itu anaknya anak dari TK dan adiknya juga ikut. Begitu ya. Itu salah satu ipar saya, itu tinggalnya di Singapura. Begitu. Jadi dengan segala koneksinya yang canggih, mereka itu tergantung orang tua dan itu bisa. Begitu. Iya. Iya. Hebat sih. Oke. Salut untuk orang-orang tua yang sudah istilahnya tahu duluan ya, belum terlanjur ini ya. Tahu duluan untuk istilahnya preventif lebih dulu untuk menata anak. Tapi terlanjurnya kita ini adalah kita pengetahuannya ini lebih terakhir ketimbang kejadiannya. Seperti Bapak Titus tadi katakan, udah lambat. Tapi enggak apa-apa, inilah semangat Bu, semangat. Inilah satu sharing yang kita berbagi, meskipun terlambat, enggak ada kata terlambat. Mari kita akan mencoba bersama-sama. Kalau sekarang belum ada rule, belum ada kesepakatan, mari kita buat kesepakatan walaupun mungkin itu alot ya. Kalau anak kita sudah kelas 6 Bu Linda, apalagi SMP ntar lagi, ini sulit ini untuk dikendalikan. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, kita semua semangat untuk belajar menata kembali apa yang kurang dari keluarga kita, dari anak kita, juga dari kita sebagai orang tua. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi untuk yang bertanya,
Untuk sesi pertama ini Bapak Ibu, parenting dari orang tua mungkin kita sudahi, kita akhiri. Terima kasih untuk Ibu Lindawati yang sudah berbagi pengalaman, berbagi kisah dengan kita, guru dan orang tua dari SD Kristen Petra. Salam untuk keluarga, salam untuk putra-putri, suami, kiranya semakin diberkati Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih untuk Bu Ibu Sunarti. Lindawati. Makasih. Mungkin next time bisa Nanti kita berlanjut untuk sesi kedua ya. Boleh Bu, ngobrol-ngobrol lagi Bu. Salam Siap, buat orang siap. tua semuanya ya. Saya semangat berjuang bersama-sama untuk Bapak Ibu guru juga. Saya senang sekali. Amin. Ini guru-guru SD ini luar biasa Bu. Mereka lah menjadi pemodal yang cukup baik buat anak bisa masuk remaja. Ya. Ya, begitu. Ya. Thank you ya Bu. Ya. Oke. Mungkin Terima saya kasih. boleh tutup dengan doa kah Bu? Boleh, Apakah boleh. Saya boleh tutup? Boleh. Boleh. Oke, mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri dalam doa, nanti ada sesi foto. Minta tolong Bapak Ibu orang tua dan guru-guru yang lain bisa join untuk buka kamera. Dan kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita untuk sesi foto akan ditutup dulu oleh Ibu Lindawati. Monggo saya persilakan untuk Ibu Linda. Baik, mari Bapak Ibu berdoa. Bapak, kami bersyukur luar biasa untuk kami boleh melihat siapa diri kami dan hak-hak yang besar yang telah Tuhan taruh kepada kami setiap orang tua. Kepada anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini bersama-sama mendengarkan. Tuhan, mereka yang datang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dengan pergumulan masing-masing yang mungkin tidak terucapkan. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Tuhan akan lengkapi setiap keluarga. Tuhan, sembuhkan semua luka-luka mereka. Tolong mereka untuk boleh memulai di dalam sebuah relasi bersama anak-anak mereka. Bapak, kami bersyukur bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah. Kami menyerahkan bahwa tidak ada sesuatu yang terlambat. Meskipun waktu berjalan, tetapi masih ada harapan seperti Tuhan yang terus sudah melakukan buat kami. Dan di dalam Engkaulah harapan kami menjadi penuh. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk para guru sekolah SD di sekolah SD Petra ini. Tuhan, Engkau sendiri menolong setiap guru yang punya dedikasi dan panggilan yang jelas, yang seluruh hidupnya dicurahkan untuk membangun anak-anak SD ini, dengan mereka memberikan yang terbaik. Tuhan, biarlah pahlawan-pahlawan yang tidak terucapkan nama mereka, ini Tuhan yang menghargai dan memberkati secara khusus. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Lindawati yang sudah mengakhiri dengan menutup doa. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan untuk kameranya dibuka. Kita akan mendokumentasikan foto. Ini masih tertutup. Nah, ini Ibu Marta dari orang tua dari Valen ini ya. Ibu Rini dari Yesi. Pak Suwaji mana ini? Nggak kelihatan. Tata. Pak Suwaji lagi ke kamar mandi, Bu. Oke. Monggo Ibu Leli dari orang tua Tata. Ini masih tertutup ini kameranya. Biar kita nanti masuk TV, Bapak Ibu ya. Oh ya, masuk TV ya? Streaming YouTube, Ibu. Oh, oke. Ya. Pak Titus, apakah sudah siap? Ini Pak Ferry, Bu Tantri, orang tua. Di Tantri di tempatnya Ana itu. Iya, dibuka aja enggak apa-apa. Tantri. Oke, Pak Suwaji. Oke. Mari silakan Bapak Titus untuk 1, 2, 3. Gaya bebas ya, satu kali lagi nggih. Ya. Pas 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, untuk Ibu Lindawati, untuk orang tua, wali murid yang sudah join dan bergabung hari ini. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu untuk mendidik anak-anak kita. Baik. Amin. Saya live ya Bu.
Live Bu, ya Bu Sunati, Monggo, Pak terima Titus, kasih. semua Bapak Ibu, Iya. Bu Feli, yuk saya Terima live kasih ya. Bu Yo. Lindo. Terima kasih Bu Bye. Sunarti. Berkati. Tuhan memberkati. Oke, untuk acara kedua ini kita langsung ataukah break dulu untuk anak-anak join? Ya, kita langsung Halo? ke anak-anak aja, Bu Narti. Oke, berarti untuk orang tua ini dipersilahkan boleh izin live ya? Ya. Tetapi sebentar kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Biarlah wawasan yang sudah kita terima, pengalaman-pengalaman dan juga sharing dari beberapa teman dan saudara kita itu bisa kita lakukan ya, kita perbaiki untuk koreksi kita. Mungkin selama ini kita sudah lakukan. Ya. Itu terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk kegiatan ini. Ya. Mungkin seperti itu Bu Narti. Terima kasih juga untuk Ibu Narti yang sudah membantu kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh, monggo saya perkenankan boleh izin untuk live.